Jadi di Azhar saja itu sudah banyak opsi untuk memilih talaki. Apalagi di luar Azhar pun itu juga banyak. Artinya ketika di Azhar saja banyak, di luar Azhar banyak, maka hasilnya adalah talaki di Mesir itu banyak. banyak ya. Selama ini karena banyak yang ngomong bahwasannya jurusan tafsir itu mudah di Al Azhar. Nah, karena mudah itu yang bikin saya penasaran, apakah emang mudah seperti itu gitu? Iya, benar. Nah, ternyata ketika saya ngambil jurusan tafsir, justru yang paling sulit menurut saya. Jadi filsafat justru itu menuntun kita kepada akidah yang benar. Jadi kalau ada statement filsafat menggiring kita menjadi ateis, itu bisa dipastikan Salah. Kalian percuma ikut talaki, sibuk talaki, rajin talaki kalau nggak ikut fahim. Statement mengering. Selamat datang di PHP Podcast Himah Project, obrolan gurih, renyah dan bahagia. Oke, selamat datang teman-teman di PHP ya, podcast Himah Project. Ya, buat teman-teman yang nonton, ini podcast Himah pertama di periode tahun ini. Ya, kebetulan kali ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol tentang keilmuan bersama narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Oke, ya teman-teman perlu diketahui bahwa PHP saat ini diinisiasi oleh DP tahun ini ya. Dan ini adalah inisiasi yang bertujuan untuk pemberian edukasi kepada teman-teman mahasiswa baru dan mahasiswa pada umumnya, termasuk mahasiswa Indonesia, bahwa di Al Azhar atau di Mesir itu ada dinamika-dinamika yang perlu kita hadapi, salah satunya keilmuan. Iya, Mas Alis ya? Iya, benar. Jadi ya untuk sekedar pengingat untuk mahasiswa baru yang baru datang, perlu ditonton sampai akhir karena nanti di sini bahasanya obrolan-obrolan kita itu banyak hal-hal yang terkait dengan nanti teman-teman di kuliah, di talaki dan lain sebagainya seputar keilmuan begitu. Ya, setelah ini nanti akan ada obrolan renyah juga dan gurih dan receh juga yang berkaitan dengan organisasi. Jadi tidak hanya keilmuan. Di sini ada narasumber-narasumber yang berkaitan dengan keilmuan. Setelah itu akan ada narasumber-narasumber yang berkaitan dengan organisasi. Oke? Saya sebagai host saat ini Azmil, lalu Azmil Azim Mutakin, dan saya Haris Nur Azizi menemani Azmil. Ya. Ya, dan narasumber kita mendatangkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Bisa dilihat di samping saya. Ya, sepertinya teman-teman juga nggak asing dengan wajah-wajah. Nggak asing. Narasumber. Di samping saya ini adalah salah satu cagak dunia, putra dari cagak dunia. Cagak dunia. Mohon maaf ya, saya perkenalkan, beliau adalah Gus Said yang kita kenal sebagai salah satu anggota Himah juga ya. Jadi Himah itu selain anggota yang istimewa, tapi juga ada salah satu putra Kiai Haji Asep Syafiuddin Halim, yang sangat istimewa gitu. Nama lengkapnya adalah Sinten? Muhammad Abdul Halim Said Duha. Biasanya kalau subuh-subuh, kalau teman-teman yang di Amatul Umah itu, mana siapa panggilannya itu? Saya itu. Sekarang di sini beliau. Sekarang di Kairo. Kayak ikut pengajian Lagi Kairo pengajian. Udah Kita ke Kairo pengajiannya. Sekarang ikut pengajian di sini gitu ya. Gus Said. Di samping saya ada Mas Joko. Nama lengkapnya adalah Ahmad. Bagus lah, Jawahir Kamal. Oh, Jawahir Kamal. Sorry. Bukan Joko ya. Joko itu berarti Nama singkatan panggilan dari Jaka. Jawahirul Kamal seperti ya. Pertama Jaka. Pertama Jaka. Karena Tapi di Jawa A jadi O jadinya Joko. Joko. Padahal orang Madura. Berarti orang Madura bukan Jawa. Ya. Bukan. Iya. Dia kemarin pas perkenalan
Kekurangannya adalah nyinggung ini. kekurangannya adalah dia adalah orang Madura. Kekurangan ternyata ya. Saya baru tahu ternyata teman-teman. Sekarang kita tampilkan beliau Mas Jawa Kamal. Enggak. Beliau saya bercanda, adalah bercanda. salah satu ketua almater Himahram pada tahun 2000 periode 2020 sebelumnya lah. sebelumnya ya, Ya, periode 2022 sebelumnya. 2023. Oke. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Al Azhar S2 di Romawi. Yang satu jurusannya adalah akidah falsafah dan dengan predikat mumtaz. Sekarang menuntut S2, sekarang sedang S2 di Al Azhar. Di samping saya Gus Said, jurusannya adalah apa Gus Said? Jurusan sampean? Tafsir Al-Qur'an. Masya Gitu ya. Allah. Allah. Sekarang tingkat 4 berarti Gus ya? Iya, alhamdulillah. Tingkat akhir. Tingkat akhir berarti Habis ini ngapain? habis ini langsung pulang ke pondok atau pribon? Pulang nikah dulu. Oh, enggak. Ini setelah S1 nggak langsung S2, langsung S3. Siap. Oke. Mungkin itu ya profil singkat dari narasumber kita. Pokoknya yang kita undang adalah orang-orang yang berkompeten pada bidangnya, Betul. khususnya keilmuan ya. Keilmuan, dan sekarang kita akan bahas tentang bagaimana peta dinamika keilmuan di Masisir dan khususnya di Al Azhar, karena kita akan bahas tentang talaki ya. Talaki dan apa? Mas Ahlis? Ya seputar keazharan, keilmuan, perkuliahan seperti itu. Ya, dan akademik lah gitu ya. Ya mungkin sebelum kita beranjak ke pembahasan talaki dan lain sebagainya, Ya. ada satu pertanyaan yang sebenarnya sudah biasa kan, tapi ini perlu kita tanyakan agar teman-teman juga tahu, nanti teman-teman yang nonton harus mengambil jurusan apa dan nantinya pengen bergelut di bidang apa gitu Nah, benar. di perkuliahan. Nah, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Azmil, dari Mas Joko, dari Gus Said, ini mengambil jurusan yang itu bisa dianggap sulit. Iya, tanda kutip susah ya? Iya, susah. Killer. Nah, kenapa dan alasannya apa? Kok punya kepikiran saya masuk jurusan Jurusan itu, filsafat? ya. Iya, saya tafsir. Jurusan filsafat, apa mau jadi ateis atau gimana? Nah, atau Mas Gus Said ini kan tafsir, apakah mau jadi mufassir gitu, the next Gus Baha, atau jadi siapa gitu ya? Mungkin dijawab langsung oleh Mas Joko. Mas Joko, Mas Jaka kali ya? Bebas. Mas Joko kan kayak istilah Jawa itu Jawa siapa? perjaka ya. Bebas. Ini ditit, mohon maaf ya. Bebas. Gimana Mas Joko pandangannya? Kenapa memilih jurusan itu? Dan mungkin nanti ya ada tips untuk teman-teman mahasiswa baru untuk memilih jurusan. Benar. Sekaligus itu. Bisa dijawab mungkin Mas Joko. Aduh, ini sandingannya pasangannya sulit banget. Bainas sama wa Ya nggak masih tambah minyak. nggak dibandingkan dengan dibandingkan sama ateis. Nggak. Jadi kenapa saya milih jurusan akidah filsafat? Ya pertama karena tentunya ya saya suka. Iya. Nah, jadi ya ketika memang suka dan saya bahagia di sana, jadi saya geluti akidah dan filsafat itu. Bukan untuk menjadi ateis. Disclaimer ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian tahu, teman-teman tahu ya, filsafat justru itu menuntun kita kepada akidah yang benar. Jadi kalau ada statement filsafat menggiring kita menjadi ateis, itu bisa dipastikan Salah. Ya, jadi buat teman-teman baru yang ingin mengambil jurusan filsafat ataupun nanti masuk ke jurusan-jurusan lainnya, bisa dipertimbangkan lagi alasan-alasannya kenapa mau milih itu ya. Ya. Ini tadi. Jadi bagi teman-teman yang mau milih filsafat bisa nanti berkomunikasi, ngobrol, sosialisasi, Share. pengalaman, sharing kepada Bukan sosialisasi Mas Ahlis. Masa saya harus gitu. Jadi alasannya teman-teman mahasiswa baru, alasannya suka. Oh, saya suka kok. Biasanya
Jangan sampai kalau misal ditanyain kamu jurusannya apa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya. Oke itu Mas Joko. Sekarang Gus Said, pripun Gus? Kenapa kok milih jurusan tafsir? Tafsir Al-Qur'an. Ya, tafsir Al-Qur'an. Tafsir ya. Masa tafsir mimpi? Jadi dari awal memang dari Indo itu memang udah terfikirkan untuk kuliah di Al-Azhar. Akan tetapi waktu di Indo itu sempat nggak kepikiran ngambil tafsir sebenarnya. Mau ngambil itu jurusan lugha waktu itu. Akan tetapi kok ketika di sini itu seperti tidak tertarik ke lugha karena yang saya pikir itu lugha di Al-Azhar itu seperti di pondok gitu, maksudnya belajar alfiyah saja terus udah gimana gitu ya. Akan tapi ternyata lebih luas dan sepertinya saya nggak cocok gitu. Akhirnya saya berpindah haluan sehingga memilih tafsir karena pertama juga saya suka dengan tafsir dalam artian selama ini karena banyak yang ngomong bahwasannya jurusan tafsir itu mudah di Al-Azhar. Nah, karena mudah itu yang bikin saya penasaran, apakah emang mudah seperti itu gitu loh. Iya, benar. Nah, ternyata ketika saya ngambil jurusan tafsir, justru yang paling sulit menurut saya. Berarti salah berarti anggapannya ya? Iya, ternyata salah. Tapi serunya di situ karena realitanya malah yang paling sulit gitu. Sehingga ada tantangan. Sehingga kalau ada jokesnya kelas senior itu, kalau orang masuk akidah atau hadis itu cepat alimnya itu. Yeah. Karena fokus dalam satu bidang ilmu gitu. Sedangkan kalau tafsir itu kan harus ya belajar balaghah, nahwu, shorof, terus mantik dan lain sebagainya lah. Pokoknya ilmu alat harus bisa semuanya lah. Yeah. Di situ mungkin letak sulitnya kita untuk alim dalam bidang tafsir. Oke, ya bisa jadi. Jadi satu bidang tapi bercabang. Nah, banyak ilmu. Berarti seperti itu ya tafsir Iya, di iya. Al-Azhar ya? Tapi bener nggak Gus? Kalau orang yang mau ngambil jurusan tafsir itu harus hafal Quran dulu. 30 Nah, juz. itu gimana? Atau harus apakah jawabannya berat deh. Itu kan teman yang berkembang opini liar ya. Nah, buat Nanti- Mas Maba nih yang belum hafal 30 juz tapi pengen ngambil Nah, jurusan pengen ngambil jurusan tafsir itu Ya. gimana? Apakah harus menghafal 30 juz atau 35 juz gitu atau berapa? Seperempat surat. Atau seperempat atau Jadi gimana? secara nggak langsung saya tanya, dengan udah 30 juz sama belum? Bisa dijawab Mas, klarifikasi. Kalau menurut saya nggak harus 30 juz karena jujur saja saya sendiri belum hafal 30 juz. Saya masih 4 juz, 5 juz lah sampai juz 30. Karena dalam jurusan tafsir sendiri itu memang idealnya hafal Quran sebelum kita masuk kuliah, idealnya begitu. Akan tetapi kalau misal kita sebelum masuk kuliah kita belum hafal Quran, saya rasa nggak perlu minder dan nggak perlu sedih buat teman-teman baru. Karena nanti juga salah satu metode pembelajaran yang ada di Al-Azhar dalam prodi tafsir dan ulumul Quran itu kita akan sering disajikan dengan berbagai ayat-ayat Al-Quran, entah itu tentang akidah, terus ilmu kalam dan sebagainya, sehingga salah satu cara menghafal Quran juga mentadaburi maknanya itu loh. Sehingga kita bisa dari situ kita juga paham, karena kalau lebih paham kan lebih cepat hafalnya. Jadi memang cara hafal Quran itu menurut saya bisa emang hafal dari awal, bisa kita di sela-sela belajar di Al-Azhar kita juga bisa menghafal Al-Quran gitu. Itu jawabannya teman-teman ya. Berarti tidak harus dan tidak mesti hafal 30 juz. Jangan minder, teman-teman. Kita sendiri belum hafal. Ibu A1. Apalagi tak info A1. Jadi kalian nanti santri sama rumah kalau dengar Gus Said ayat pendeknya itu qul huwallahu ahad doang, jangan heran. Tapi itu jawaban yang saya rasa jelas ya, karena tidak harus hafal 30 juz. Nah, itu pertanyaan pertama kita temukan jawabannya. Sekarang tips Gus Said sama Mas Joko. Kan di sini banyak jurusan di Al-Azhar itu, baik diniyah maupun umum gitu ya. Saya misalkan di jurusan Lugho,
terus Mas Ahli di jurusan Usuluddin. Usuluddin, ada jurusan Syariah wal Qanun, ada jurusan Handasah dan Tobibah misalkan. Tobibah. Tip ya, sorry. Tobibah. Tip. Oke, tip. Nah, itu tips untuk memilih jurusan seperti apa? Apakah harus mengikuti passion saya sendiri? Misalkan saya senang ngerayu cewek nih, berarti saya harus jurusan hukum. Gitu. Biar grade-nya tidak ayah kamu jual bakso ya. Biar grade-nya naik gitu. Apa tips untuk memilih jurusan menurut Gus Said dan Mas Joko? Mungkin bisa dijawab. Ya Mas Joko dulu Mas Joko. Kalau Secara untuk- umum ya buat teman-teman Ya. maba ini. Kalau untuk tips sih nggak ada sih. Nggak. Jadi gini, tapi kan sebelum kita memilih sesuatu, itu kan tentunya kita tahu kita favorit di situ ketika kita sudah mencoba semua hal. Oke. Artinya ketika saya dari kecil misal makan cuma nasi doang, terus saya bilang makanan favorit saya nasi, tapi belum pernah mencoba misal ish atau tommy atau yang lainnya, itu kan artinya belum. Nah, jadi kalau menurut saya memang untuk tahu kita passionnya di mana, kita mau mengambil jurusan apa, tidak sebatas jurusan juga ya, maksudnya kecenderungannya di mana, itu memang perlu kita coba dulu semuanya. Yeah. Jadi nggak ada salahnya kalau memang kita dicoba di satu bidang, oh saya rasa misalkan ini nggak cocok, ya udah kita coba yang lain, karena untuk menemukan satu hal yang memang proporsional itu memang membutuhkan effort. Jadi ya itu Berarti itu pasti ya, harus dicoba berarti ya. pasti. Apakah ketika DL itu teman-teman maba adalah salah satu sarana untuk mencoba banyak hal, Mas Joko? Kalau untuk mencoba itu bisa kapan saja, Ya. baik itu Di dia DL. statusnya DL Lugo. atau dia statusnya Lugo. Ya. Jadi bebas mau Bebas. kapan aja. Tapi yang perlu diingat, meskipun kita nantinya terklasifikasi nih jurusan ini, tapi semuanya itu pasti nanti ada hubungan antar jurusan. Ya. Itu ya, itulah yang namanya ilmu. Jadi ketika memang kita memilih satu jurusan ini, bukan berarti kita ya udah difokuskan ini aja. Saya misalnya akidah filsafat, kemudian saya mau belajar tafsir, wah nggak bisa. Benar. Karena akidah kita juga dibangun atas Quran dan hadis. Ya. Toh juga Al-Quran, tafsir Quran yang katanya tadi jurusan paling sulit ya katanya. Katanya. Gila. Katanya, tapi ujiannya selesai duluan. Ya, jadi tetap di dalam Al-Quran pun pembahasan tentang akidah itu ya banyak. Artinya Ada. jadi kalau ditanya tips untuk memilih jurusan yang tepat, nggak ada cara lain selain kalian coba dulu. Coba ya. Kalian dalami seperti apa dunia itu, dunia akidah seperti apa, dunia tafsir seperti apa, dunia syariah seperti apa. Maka setelah itu kalian bisa yang namanya menentukan Jurusan. pilihan masing-masing. Berarti ya itu salah satu sarannya tadi mencoba, dan di DL juga, di Darul Lugo. Buat teman-teman maba, di Darul Lugo itu memang harus benar-benar dimanfaatkan ya. Apalagi kemarin sidang istimewa, musyawarah istimewa, Imam menerbitkan aturan baru ya Mas Akhlis. Teman-teman maba. Jadi- Apa aturannya Mas Akhlis? Ya setelah ada MI misalnya istimewa kemarin Ya. diputuskan bahwa anak baru ini sudah fokus DL-nya gitu. Fokus DL. Fokus. Daurah Lugo. DL itu Daurah Lugo. Daurah Lugohnya. Ya. Itu mungkin nanti salah satu sarana untuk mengenal jurusan itu ya. Entar. Langsung Ini enggak ada minumnya ya? Ada kayaknya. Ada Yanti ya? Ada Yanti ya? Oh, Yanti apa Yanto? Yanto. Sebentar ya. Boleh Langsung request Mas. nggak? Boleh request nggak? Ada, mau milih apa? Kopcok. Kita ada apa namanya? Ada konsumsi ini. Ada Yanto, Yanti kayaknya ya. Yanti. Coba Yanti. Bisa masuk Yanti. Kopcok. Masya Allah. Oh ya, yang keluar Yanto. Yanti ya. Saya pinginnya Yanto. keluar Yanti tadi. Aduh, terima kasih. Jadi gini ini. Terima kasih. Saya ngode dari tadi. Terima kasih, Keluarnya Pak Yanti. sekarang. Aduh. Iya, jawabnya kental. Terima kasih ya, Yanto. Nyanta. Ya, ini apa? Ini nggak di-endorse, kopi. kan? Ini kopi ya? Kopi. Oke, terima kasih Yanti. Oke, tadi kita lanjutkan. Sebelumnya mungkin diminum dulu.
Oh, harus Karena- ya? Iya, ini dulu syarat. Kalau nggak diminum podcast harus minum, guys. Kalau nggak sah podcast. haram nggak minum, haram nggak. Kayak patron main gitu. Nggak boleh. Sekarang, Oke, lanjut. Sekarang Tips sudah dari menang. Gus Said. Tips. Oh, sudah yang menang, Gus. Iya, yang kasih bintang 4 tadi. Silakan Gus. Tips dari Gus Said untuk teman-teman baru memilih jurusan. Oh, aduh, tips dan trik ini sulit aslinya ya. Tapi saya coba untuk kasih yang semampunya, yang sebaiknya. Saya sendiri kalau berkaca pada pengalaman saya pribadi, saya sendiri dulu waktu di Mesir juga nggak ada kelas yang ngasih tips and trick gitu. Nah, benar. Jadi awalnya memang benar kata Mas Joko mungkin karena apa kita harus mendalami dulu. Toh kalau kita misal masuk dalam jurusan apa dalam syariah kita nggak hanya terfokus pada syariah saja, kita juga bisa talaki ke pelajaran yang lain gitu kan. Mungkin kalau dari saya karena saya berlatar pondok pesantren ya, jadi dalam pondok pesantren ada juga yang namanya guru atau kiai gitu. Ya. Saya dulu sebelum kesini salah satu tempat untuk minta pertimbangan itu adalah kepada guru saya. Pada Kiai Gus Said. Apa Orang kepada tua. Said? Orang tua. Banyak kan kiainya nggak ada kayak di Asep Saifuddin Halim saja. Ada juga waktu Ada abang dulu saya gitu. ada. Dulu waktu pondok di SD gitu juga. Kata beliau kita harus milih sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita rasa kita cocok di situ gitu. Iya. Dari awal karena memang saya lihat kalau DL pun itu sebenarnya nggak menentukan seberapa besar kita akan milih jurusan apa nanti karena memang DL kalau mau bahas DL misal kaitannya besar ya berarti fokusnya nanti DL ya cuma di logo doang dong. Yes. Kan nggak seperti itu. Bisa jadi menurut saya kalau karena kita santri kita yakin juga kepada guru-guru kita, salah satunya juga bisa minta nasihat atau pertimbangan ke guru-guru kita tercinta atau kalau enggak kita salat istikharah sendiri minta jawaban gitu. Ikhara ya. Iya, apa yang pas gitulah buat kita. Sekiranya itu karena di Mesir ini memang asik ya maksudnya kalau nggak pas ya nggak cocok satu jurusan bisa aja Rosid pindah jurusan lain. Bisa maksud. Oh, itu asik ya, Gus. Asik ya. Asik ya. Studi banding ya. Asik berarti asik. Iya. Oke. Itu ya, Gus berarti. Iya. Saya rasa cukup seperti itu. Itu dicamkan buat maba, camkan itu tipsnya. Oh, ini terkhusus buat maba ini. Ya semua Ya, masuk semuanya, ya. Kan karena nanti diupload di di YouTube YouTube kita Himah Mesir. Nah, ya Imam Mesir guys. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like dan share YouTube Himah Mesir. Nanti akan ditayangkan semua kegiatan dan semua tips and trick dan semua berkaitan dengan Himah Ram ya. Itu terima kasih tips dan triknya Mas dan Gus Said. Nah, sekarang ada hal yang cukup menarik Mas dan Gus Apa tuh? yang berkaitan dengan mahasiswa kita. Jadi mahasiswa adalah mahasiswa Indonesia di Mesir. Kita menyebutnya dengan mahasiswa. Ada trik atau ada masalah yang cukup menarik. Karena kita di sini dihadapkan dengan sebuah kurikulum antara tradisional dan modern gitu ya. Modernnya kita mengikuti perkuliahan di kampus, tradisionalnya adalah kita mengikuti pengajian atau yang kita sebut dengan talaki. Ya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya banyak teman-teman mahasiswa baru yang datang ke sini itu buta. Dalam artian mereka itu tidak memahami kepentingan mereka mengikuti sebuah kegiatan. Nah, pertanyaan saya bagaimana tips and trick untuk memahami talaki buat teman-teman mahasiswa baru, terkhusus buat teman-teman Himah, karena Himah itu sekretariatnya di Tupromli jauh sekali, di luar peradaban gitu ya. Jauh dari tempat-tempat talaki. Nah, itu bagaimana? Ya. Bagaimana tips untuk memahami talaki buat teman-teman mahasiswa baru? Dari Mas Joko mungkin.
memahami masyayikh ketika menjelaskan gitu? Ini sebenarnya pertanyaannya bagaimana cara memahami masyayikh gitu kan. Jadi pada akhirnya nanti itu jawabannya adalah yang benar DL-nya. Enggak. Jadi ya pastinya masalah pemahaman itu kan komponen utamanya kan pasti bahasa. Bahasa. Jadi ketika memang kita sudah paham dengan bahasa Arab, insya Allah itu untuk memahami pengajian, kuliah ya, yang diajarkan oleh masyayikh itu akan gampang. Ya. Karena memang ya masyayikh jelasinnya pakai bahasa Arab. ya. Jadi perangkat utamanya adalah kita paham bahasa Arab. Nah, untuk paham bahasa Arab gimana? Ya DL yang benar. Ya, oke. Nah, jadi tapi itu bukan tentang harus DL terus. Artinya bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam memahami bahasa Arab itu. Kalau memang untuk memahami masyayikh, karena masyayikh itu bahasanya bahasa Arab, maka konklusinya adalah kita harus paham bahasa Arab. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi sederhana seperti itu. Ya, bahasa ya, komponen utamanya bahasa, teman-teman. Sekarang ke Gus Said. Dan untuk bahasa itu memang berkembangnya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Bahasa itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Artinya ini tidak sebatas di dunia akademis. Tidak sebatas di DL, tidak sebatas di kuliah, tidak sebatas di pengajian. Tapi kehidupan kita sehari-hari. Kita kan manusia itu bisa hidup, bisa survive sampai sekarang karena adanya bahasa untuk saling bertukar pikiran. Nah, jadi semua di sini bukan hanya dunia akademis. Jadi kalian sesimpel kalau kita ketemu dengan orang Arab, kita bermuamalah, jual beli, atau kita naik tuk-tuk atau apapun itu di pasar lah, dimanapun. Jadi itu memang jadi wahana buat kita belajar bagaimana cara berbahasa Arab. Bahasa adalah kunci ya. Pasti. Ya, berarti Bukan Jawa yang kunci. Pasti. Oke, ya, berkaitan dengan banyaknya sumber keilmuan di sini di Al-Azhar kawasan Mesir ini. Ada talaki, ada kajian, ada komunitas, dan Himah juga menyediakan sebuah wadah untuk teman-teman baru namanya Fahim. Nah, saya bertanya kepada Gus Said, di banyaknya tempat untuk mendapatkan keilmuan, sekarang talaki juga apakah penting gitu? Pertanyaan saya ke Gus Said, seberapa penting talaki untuk berat. untuk mendapatkan sebuah ilmu? Apakah nggak penting gitu? Gimana Gus Said? Sebentar, talaki ya. Sebetulnya kalau talaki sendiri itu memang sangat penting teman-teman. Karena pembelajaran di kuliah saja nggak cukup. Tentu apa yang kurang di kuliah harus kita lengkapi di talaki-talaki yang sekarang banyak banget tersebar di Al-Azhar dan sekitarnya. Karena nggak seperti zaman-zaman dulu, sekarang bisa diakses dengan masif pertalakian itu juga. Tapi yang perlu dicatat adalah karena kita di sini sebagai Tulabul Azhar, sebagai orang yang mencari ilmu, dan kepentingan kita di sini yang pertama adalah apa? Ini boleh bahasa Arab sedikit-sedikit kan? Nggak apa-apa. Keluarkan bahasa Arabnya biar santri semua tahu. Biar kita Kalau dalam kitabnya Syekh Usama Al-Azhari itu, salah satu yang penting adalah al-inayah bi tahsil ulumil alah. Maksudnya kita harus perhatian atau kita harus punya porsi yang lebih terhadap menghasilkan ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat adalah ilmu-ilmu dasar yang digunakan untuk kemudian memahami utamanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah begitu. Jadi dalam talaki jangan mengejar kayak hataman Sahih Bukhari doang gitu, jangan. Dalam artian saya nggak ngelarang kan, tapi yang terpenting yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah carilah talaki-talaki yang membahas seputar ilmu alat, seperti kalau dalam mantek ya bahas idhahul mubham gitu ya. Ada dalam nahwu juga ngaji kafrawi atau yang lain sebagainya, dan itu sangat banyak sekali di Mesir ini masyaikh yang kompeten dan tentunya juga sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional gitu. Jadi talaki sangat penting selain kuliah. Akan tapi talaki juga harus bisa
milah-milah, nggak boleh sembarangan talaki, karena kalau talaki sembarangan gitu nggak fokus untuk tahsil ulumil alah gitu akan nggak baik juga. Iya, benar. Itu sangat penting ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa paham teman-teman baru. Iya, Itu paling penting. Itu paling penting. Ingat, salah satu terobosan baru yang paling jos di DP sekarang itu namanya Fahim. Teman-teman akan dibimbing secara intensif untuk memahami itu. Ya. Kalian percuma ikut talaki, sibuk talaki, Nah. rajin talaki kalau nggak ikut Fahim. Statementnya ngeri Itu. banget sih ini. Jadi sebelum Camkan. teman-teman itu mau rajin talaki gitu, belajar dulu di Fahim gitu. Karena tadi kata Mas Joko kita Ya. harus memulai ilmu alatnya, Ya. kita harus belajar bahasanya. Nah, di Fahim itu kita sediakan tempatnya gitu. Jadi teman-teman fokus dulu DL terus Fahim Fahim. gitu. Nanti kalau selesai semuanya terserah mau kemana gitu kan. Ya. Betul. Nah, sangat penting talaki. Ya, benar. sangat penting. Oke, Nah. BTW berkaitan dengan talaki. Iya, Mas tadi Hafiz. kan kita sudah tahu gitu talaki di sini gimana. Tapi kadang banyak orang yang nggak tahu, belum tahu ya. Itu metode Azhar itu di sini tuh kayak gimana? Seperti apa? Iya, seperti apa? Entah Ya. dari metode talakinya, metode keilmuan Azharnya Nah. itu seperti apa gitu. Mungkin dijawab Mas Joko, silakan. Metode Azhar. Metode dalam- gimana nih? Metode pembelajarannya. Belajarannya ya. Mungkin ada nanti yang akan nonton itu kan seluruh dunia, Mas Joko. Iya, nanti ada orang tua, Indonesia. ada wali-wali santri yang Ya. ingin tahu bagaimana sih nanti anak saya mau Hmm, di sekolah Masya Azhar. Allah. Oke, halo dunia. Silakan dijawab Ya, Mas Joko. silakan. Kalau kita telisik ulang ya bagaimana pembelajaran Azhar itu seperti apa. Tentunya tadi yang sempat disinggung sama Mas Hasmil tadi bahwa Azhar itu sangat memperhatikan kombinasi antara turos dengan kontemporer. Artinya itu adalah salah satu manhaj yang memang dipegang Azhar dari dulu. Ya. Jadi karena kalau kita hanya fokus pada kitab-kitab turos, kitab-kitab yang pada zaman dahulu, nah itu kan kita akan buta dengan apa yang terjadi dengan Sekarang. hari ini, yaitu aktualisasinya hari ini seperti apa. Kita misal punya rumus nih di fikih katakanlah, tapi dalam aktualisasinya sekarang kok nggak bisa ya? Nah, terus gimana caranya? Nah, maka dari itu kita tidak mencukupkan di turos saja, tapi kita harus kombinasikan dengan kontemporer. Ya, jadi sesuai zaman lah. Itulah kenapa al-Islam solih likul zaman wa kulli makan itu karena kita bisa mengaktualisasikan Islam itu. Ya, benar. Nah, jadi begitupun sebaliknya. Kalau kita cuma berkecimpung di kontemporer yang sekarang dan itu cukup berkembang, nah kita seolah-olah melupakan Islam yang warisan Islam yang terlebih dahulu. Nah, dan warisan ini cukup berharga gitu untuk kita pegang. Nah, jadi itulah kalau saya lihat, saya telisik dari metode Azhar itu memang menggabungkan antara yang dia turos dan dia yang kontemporer, antara ulama yang tradisional dan maupun Modern. Jadi itu menjadi satu kesatuan dan itulah yang bikin Azhar itu dikenal dan bisa survive sampai Saat ini. Ya perlu diketahui kontemporer itu buat penonton. Waduh, ilmu-ilmu harus dijelasin ya. ilmu-ilmu yang implementasinya itu dipengaruhi oleh zaman sekarang gitu ya. Karena sangat penting Mas Joko, pembentukan watak dan cara kita memandang dunia itu metodologi Azhar itu sangat kuat. Iya. Karena realita yang kita rasakan di Indonesia sekarang itu adalah ya saya tidak mengkritik realita yang terjadi gitu lah. Realitas yang terjadi, Ya. kiai-kiai dan pelajar-pelajar santri-santri di Indonesia itu kadangkala ini tidak semua mereka masih terpaku dengan kitab-kitab turos ya, dan keuntungan kita belajar di Azhar, kita mempelajari kitab-kitab kontemporer. Misalkan LBM Bahsul Masail kita di Indonesia hanya menggunakan Fathul Mu'in misalkan. Kalau tidak ada ibarat yang dari Fathul Mu'in itu dianggap tidak benar. Iya, Kan gitu. iya. Tapi Azhar itu beyond Fathul Mu'in. Lebih dari Fathul Mu'in pandangannya. Seperti itu Mas Joko. Lebih ke gini ya, komparasi yang lebih komprehensif. Ya. Nah, jadi bahasanya paham kan? Komparasi yang lebih komprehensif. Orang-orang Jadi pintar-pintar. bagaimana kita mengawinkan antara
warisan dengan yang ada saat ini. Bagaimana kita mengawinkan hal yang teoritis dengan hal yang praktis. Bagaimana kita mengawinkan hal-hal yang mungkin dibilang ketinggalan zaman dengan hal yang sekarang zamannya. Jadi seperti itu. Ya. Lebih ke cara mengkomprehensikannya itu. Oke. Ya, Satu hal yang penting juga Mas Joko. Ini melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, teman-teman, karena berkaitan dengan talaki, saya juga saya juga perlu minta saran dan teman-teman juga perlu tahu talaki di Azhar itu di mana aja gitu. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman kalau mau. Atau mungkin ya, tempat. Tempatnya. Ya, tempat. Tadi saya dengar Mas Joko itu baru pulang talaki dari Azhar. Nah, itu di mana? Di mana talaki di Azhar? Azhar itu mana sih kayak gitu? Kalau Mas Joko baru dateng talaki, kebalikannya berarti Gus Said. Baru bangun. Talaki di mimpi. Ya mungkin sedang mengikuti talaki apa atau ada rekomendasi buat teman-teman semua talaki ini, talaki apa gitu. Ya. Waduh, pertanyaannya yang mana ini? Sebutin aja beberapa. Iya, yang beberapa penting. talaki. Ya. Aduh, kalau saran untuk talaki sih sulit ya, karena ya jadi disesuaikan seperti tadi, disesuaikan dengan apa yang ingin didalami. Jadi terkait kalau talaki di Mesir ini, masya Allah banget, banyak banget yang namanya talaki. Jadi teman-teman bisa pilih di mana saja. Tapi kalau memang untuk simpelnya, karena kalian itu Azhari ya, dan mencoba untuk menjadi Azhari, maka di Azhar itu sudah tersedia sedemikian rupa begitu banyak fan ilmu yang ditalaki, yang diajarkan oleh masyayikh tiba. Ya. Baik itu dari ilmu akliyah, ilmu nakliyah, paham kan? Ya. Akliyah maksudnya yang berkaitan dengan ilmu logika, ilmu nas, Quran, hadis dan lain-lainnya. Artinya itu memang disediakan untuk thalibul ilmi di Mesir ini. Jadi di Azhar saja itu sudah banyak opsi untuk memilih talaki. Apalagi di luar Azhar pun itu juga banyak. Artinya ketika di Azhar saja banyak, di luar Azhar banyak, maka hasilnya adalah talaki di Mesir itu banyak. banyak ya. Jadi seperti itu. Ya bisa dicari di berbagai macam Iya. informasi lah ya. Iya. Hima juga menyediakan informasi tentang itu. Yang penting ada keinginan untuk talaki apa enggak gitu. Ada niatnya gitu. Ada niatnya. Itu poin krusial itu yang utama. Ya, terima kasih jawabannya Mas Joko. Jadi untuk teman-teman ya kan, jadi Mas Joko ini kan udah S2, udah tamat perkuliahan S1-nya gitu. Nah mungkin senior untuk Gus Said nih, untuk Gus Said, karena sekarang juga tingkat akhir kan bahasanya. Jadi kira-kira untuk perkuliahan dan talaki seputar obrolan kita tadi itu yang lebih penting itu mana? karena kan kebanyakan teman-teman kan ya ada Bingung, organisasi, bingung. ada yang Nah. talak, iya itu bingung untuk memetakan mereka ini mau kemana gitu. Nah jadi gimana? Waduh. Waduh. Jawabannya waduh. Pertanyaannya agak sulit dijawab, tapi sebenarnya terkait dunia perkuliahan dan pertalakian ya. Kalau bisa dibikin presentase itu ya kuliah itu 30%, Ya. talaki 70%. Ya. Kuliah juga penting, tapi kalau memang harus dipaksakan lebih penting mana, memang lebih penting talaki. Tapi kita nggak boleh menafikan kuliah, karena kita memang dari awal kesini itu salah satu tujuannya ya untuk kuliah di Al Azhar gitu. Dan mendapatkan apa? Mendapat Ijazah. gelar LC Gelar itu LC. dari Azhar ya? Bukan dari talaki. Nah ya itu maksudnya kalau kita balik ke Indo, kalau nggak ada gelar LC-nya itu kan tetap Iya. dipertanyakan orang-orang gitu. Ngapain aja di Mesir? Ngapain aja di Mesir Padahal kita gitu. udah belajar gitu. Tapi kan Ya. kita nggak apa ya, mereka kan nggak mau tahu kita di Mesir talaki apa aja kan, Iya, nggak. Mereka yang penting pinginnya gelarnya. iya selama ini apa yang didapatkan selama di Mesir tuh. Jadi kuliah juga penting karena nanti itu akan nyambungnya ke ujian, imtihan, termin 1, termin 2 gitu. Sehingga kalau kita
nggak masuk perkuliahan, kita juga nggak tahu dong apa materi yang disampaikan sama tuktur-tuktur di kelas. Nah, kalau talaki mungkin yang awal tadi itu yang penting banget ya, karena memang persentasenya juga lebih tinggi, jadi kita harus selain kuliah juga talaki gitu. Semisal mungkin tempat-tempat yang saya tahu buat teman-teman maba itu ada beberapa tempat talaki di Mesir ini. Salah banyaknya itu ada Akademi Imam Asy'ari di Darosa ini. Itu bagus, fokus pada ilmu alat ya. Terus ada Madiafah Syekh Ismail Shodiq Al-Adawi. Ada Madiafah Syekh Imron Da. Ya, itu terus di Al-Azhar juga sendiri ya. Di Al-Azhar sendiri juga ada gitu. Jadi sangat banyak teman-teman bisa searching langsung di Facebook. Kalau di Mesir ini yang lebih masif itu Facebook ya, teman-teman. Kalau perinfoan talaki perkuliahan dibuka Facebook, jangan IG-an sama TikTok-an terus. Bahaya kalau TikTok-an terus itu. Apa nama TikTok sampean, Gus? Jangan lah. Mending follow TikTok Himah aja. Ya, mending follow TikTok Himah aja. Itu berarti ya Gus ya. Itu Iya, saran dari Gus Said untuk mengikuti talaki. Itu saya rasa banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih Mas Joko dan Gus Said, tapi karena waktu juga tidak memungkinkan. Sudah diawali sama tim kreatif sudah memberikan kita batasan. Tadi terima kasih atas sarannya, jawabannya Mas Joko, terus Gus Said terima kasih. Dan terakhir tadi Gus Said sempat menyinggung salah satu makalah dari Syekh Usama Al-Azhari tentang bagaimana Al-Azhar secara metode gitu ya. Oh, itu karena sampean menuliskan ini ya. Tulisan ya. Kemarin tulisan Gus Said ini kemarin menuliskan bahas berbahasa Arab. Kebetulan saya ngoreksi Gus. Ini editor mentor. Jadi Gus Said nanti akan terbit tulisannya di Himatuna gitu ya. Himatuna itu adalah salah satu badan otonom di Himahram yang berfokus pada media dan jurnalistik gitu ya. Oh iya. Ya, itu teman-teman mahasiswa baru harap dibaca nanti itu wartanya di Himatuna. Kita punya banom yang berfokus kepada sana, media dan jurnalistik. Teman-teman bagaimanapun informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan itu sedikit banyak sudah disediakan oleh teman-teman Himah, dan salah satunya di banom Himatuna. Tepuk tangan dulu lah. Kemarin kan Himatuna sekarang sudah resmi jadi banom ya, Masya Allah. Saya jangan selamat sudah jadi kebetulan banom yang baru dari ini Mesir. adalah program ini PHP Podcast Himah Project adalah kolaborasi dengan kru-kru Himatuna. Benar. Ya, dan ini adalah salah satu langkah awal Himatuna untuk mencakar dan mencumi-cumi gurita tangan-tangannya di Himah gitu ya. Terima kasih. Terima Gus kasih. Said dan terima kasih banyak atas waktunya Mas Asmi, Mas Akhlis. mungkin cuma itu ya Mas Akhlis. Ya mungkin nanti selengkapnya teman-teman tunggu, stay tune terus di YouTube nanti karena bakal ada narasumber-narasumber lain Tentunya. yang bakal kita undang. Ya. Dan lebih seru dan lebih asik lagi gitu. Oke. Berarti nggak asik ya? Saya nggak bisa menilai, yang menilai nanti biar penonton saja. Katanya narasumber yang lebih asik. Kayaknya kita kalau diundang lagi. Nggak mungkin tema keilmuan kayaknya kurang. Sekarang tentang keilmuan, setelah ini akan ada tentang organisasi ya. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Himah Mesir. Himah Mesir. Bisa di bawah. Linknya ada di bawah. Kapok Iya. editor nulis. Linknya ada di bawah. Harus ada ya. Linknya di bawah. Oke, mungkin cuma itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau keilmuan tentang keilmuan tidak akan selesai. Iya, tidak akan ada habisnya. Terima banyak teman-teman. Ya. Jumpa lagi di PHP Podcast Himah Project, obrolan gurih, renyah dan bahagia.